untuk kembali bersua bersama teman-teman untuk mengadakan sharing alumni. Kebetulan hari ini, alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu spesial dari alumni ISEK juga, dari alumni ISEK tahun 1997. Beliau merupakan salah satu researcher di Bank Indonesia dan sudah menggeluti uh, perekonomian Islam dari tahun 2004 kalau tidak salah. Oke, beliau adalah Dr. Ali Sakti, alumni ISEK dan alumni Unpad juga. Selamat datang kepada Dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini enaknya saya manggilnya Pak atau Kang ya ini? Biasa aja, Kang aja. Kang aja, oh ya. Oke, selamat sore Kang. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Rizky Kang, sebagai moderator di sini. Saya dari Divisi Kajian Riset ISEK tahun 2020. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, aku pengen ngasih tahu beberapa hal nih untuk teman-teman. Yang pertama, seperti kemarin, teman-teman diminta untuk dapat fokus serta dapat turut serta berpartisipasi di acara ini. Nah, lalu ada titipan nih dari panitia bahwa kita akan mengadakan kompetisi internal. Apa sih itu kompetisinya? Kompetisinya adalah creativity through Instagram Story. Nah, kita di sini menghimbau teman-teman untuk mengikuti acara sharing ini secara saksama dan diharapkan untuk mencatat. Nah, untuk apa sih mencatat? Untuk apa ya? Teman-teman bisa men-share insight yang teman-teman dapetin ke Instagram Story. Nah, setelah teman-teman men-share, kami mengharapkan untuk meng-tag @isekunpad, lalu hashtag belajar asik bareng Isek, dan hashtag to learn Islamic Economics is a must. Lalu teman-teman, jangan lupa bahwa di challenge ini akan ada hadiah untuk teman-teman. Untuk juara pertama dengan snapgram paling kreatif akan mendapatkan Rp100.000. Lalu untuk juara kedua akan mendapatkan Rp50.000, dan untuk 5 pemenang setelahnya akan mendapatkan pulsa Rp10.000. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Mari kita berpartisipasi aktif serta kreatif di acara ini. Begitu teman-teman. Nah, kita lanjut nih, kita mulai ke acara. Jadi Kang Ali, Ya, enggak. Sore ini kita akan bagi ke 3 sesi. Sesi pertama adalah pemaparan dari Kang Ali. Lalu sesi kedua kita akan berdiskusi, berbincang, akan dipandu oleh saya sebagai moderator. Lalu nanti sesi ketiga akan ada tanya jawab dari teman-teman. Begitu Kang Ali. Mungkin untuk tempat dan waktu kepada Kang Ali dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah diundang untuk sharing tentang ekonomi syariah ya. Kalau tidak salah, temanya tentang kontribusi ekonomi Islam dalam perekonomian Indonesia ya. Nah, mungkin saya langsung share aja ya. Berapa menit ini untuk ininya? Untuk presentasinya. Untuk sesi presentasi, untuk presentasi dan diskusi kita akan adakan selama 1 jam, Kang. Jadi setelah Kang presentasi kita akan menyesuaikan waktunya. Baik. Bisa terlihat? Bisa terlihat ya? Bisa, Kang. Sudah ya? Bisa. Bisa. Sudah. Ya, saya mulai ya. Rekan-rekan sekalian, kalau kita bicara tentang kontribusi ekonomi Islam terhadap Indonesia, saya mungkin mengulas sedikit satu slide saja. Apa itu secara sederhana saja ya, apa itu ekonomi syariah atau apa itu ekonomi Islam. Jadi saya sudah menyimpulkan di sini ya, karena dia punya pilar yang utama harus ada zakat, harus ada
pelarangan riba, pelarangan maisir, judi, spekulasi gitu ya. Kemudian ada anjuran infak, sedekah. Ini prinsip-prinsip utama dalam masalah ekonomi, karena masalah ekonomi kan sebenarnya masalah yang berkaitan dengan harta gitu ya. Mengelola harta itu seperti apa? Nah, kalau ada zakat, ada zakat itu wajib, riba itu dilarang, judi dan spekulasi itu dilarang, kemudian infak, sedekah, wakaf itu dianjurkan. Maka pilar-pilar ini memberikan pesan yang sama sebenarnya. Pesan utamanya adalah bahwa ekonomi itu adalah masalah menjamin berputarnya harta di antara manusia. Sehingga dalam konteks atau dimensi imaterinya, kalau dimensi materinya harta harus berputar. Tapi dimensi imaterinya yang non materi, bahwa dengan berputarnya harta, semua orang punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan nafkah, untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya, sehingga mereka tidak memiliki lagi alasan ekonomi untuk tidak beribadah kepada Allah. Karena memang ekonomi itu adalah alat yang melancarkan setiap manusia, memaksimalkan diri mereka untuk bisa menjalankan fungsi kemanusiaannya yang paling dasar, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua ilmu dalam Islam itu semuanya bermuara pada apa yang Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan manusia dan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya, jadi tujuan kita diciptakan ini sebenarnya adalah beribadah. Nah, ekonomi itu cuma instrumen atau alat bagi manusia untuk beribadah. Dari sini juga kemudian kita bisa mengambil kesimpulan kedua, bahwa ekonomi bukan masalah individual. Lihat lagi bahwa ada kewajiban zakat, pelarangan riba, pelarangan maisir, anjuran infak, sedekah. Pesannya yang kedua adalah ekonomi itu kolektif, ya, bukan individual, tapi komunal, bersama-sama. Seperti juga yang dianjurkan dalam Islam ini ya. Yang di bawah ini sesuai dengan Quran, tidak diciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kemudian tak beriman jika seseorang itu bisa tidur nyenyak sementara ada tetangganya yang kelaparan. Ya. Jadi prinsip-prinsip ini membuat kita yakin bahwa masalah ekonomi dalam Islam itu yang pertama tadi adalah menjamin berputarnya harta, dan ekonomi adalah masalah kolektif. Ya, sekali lagi masalah kolektif. Nah, ini saja sudah membedakan kita dengan ekonomi mainstream ya, ekonomi konvensional, di mana di konvensional masalahnya cuma masalah scarcity. Lebih fokus pada masalah scarcity karena ada perbedaan antara kebutuhan dengan jumlah sumber daya. Kemudian masalahnya lebih fokus pada individual. Makanya teori-teori yang berkembang itu konsisten dengan prinsip-prinsip yang memang sudah dibangun oleh konvensional, bahwa masalah ekonomi itu sifatnya individual. Nah, dari sini rekan-rekan kita tahu bahwa ekonomi syariah punya corak yang berbeda. Ada beberapa dimensi yang berbeda. Dia cenderung lebih luas daripada ekonomi konvensional. Di konvensional, misalkan yang tadi saya sudah sebutkan, dimensinya individual daripada komunal. Dimensinya lebih pada materi daripada non-materi. Sementara kita dua-duanya gitu ya. Ada materi, ada non-materi. Kalau mau dikatakan lebih vulgar lagi, bahwa kalau di ekonomi konvensional ya sifatnya dunia saja. Dimensi yang dia geluti, dimensi yang menjadi sandaran dia adalah hanya dunia. Yang non-dunianya, yang kita sebut akhirat, itu tidak menjadi ceteris paribusnya, ya. Tidak menjadi sandaran, tidak menjadi parameter. Sementara itu menjadi ceteris paribusnya ekonomi syariah. Bahwa ada akhirat. Dan akhirat punya requirement seperti apa supaya nanti akhiratnya bahagia, maka yang harus dilakukan dalam dunia
zakat harus dibayar, riba harus dihindari, spekulasi judi harus dihindari, kalau bisa banyakkan infak, sedekah, wakaf gitu ya. Peduli dengan orang lain, ukhuwahnya dijaga gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu salah satunya kita peduli dengan hal yang seperti itu karena kita mengambil berat apa yang akan terjadi nanti di akhirat. Ya. Nah, setelah itu kita lihat apa yang kemudian menjadi kontribusi dari ekonomi syariah yang seperti itu dalam landscape ekonomi. Ya. Kalau saya boleh menyederhanakan, landscape ekonomi yang ada saat ini seperti yang Anda lihat di slide ini ya, bahwa ada interaksi antara pemilik modal dengan pengusaha misalkan ya di sektor real itu melalui aspek-aspek ekonomi gitu ya. Nanti saya juga lihatkan visualisasinya seperti yang Anda pelajari kalau Anda belajar makroekonomi itu ya, ada siklus ekonomi istilahnya dari household, dari siapa? Dari rumah tangga kepada perusahaan ya, nanti kita lihat juga itu. Tapi kalau yang ini saya ingin cuma melihat dari sisi landscape pelaku-pelaku yang ada dalam ekonomi ya. Ada pemilik modal, ada pengusaha. Nanti apa yang berkembang, jadi ada saya harus dulu menggambarkan dulu ini ya landscape-nya itu. Ada landscape dalam ekonomi mainstream ya, yang dikenal dalam keilmuan ekonomi. Berdasarkan pelakunya, ekonomi itu dibagi menjadi dua kan ya. Ada sektor real, ada sektor keuangan. Ini sektor real ya. Sektor real, sektor di mana terciptanya barang dan jasa. Kemudian ada sektor yang mendukung sektor real. Supaya modal yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa itu bisa lancar disediakan. Ini sektor keuangan. Ya. Nah, dua sektor besar ini itu yang dikenal juga dengan public sector. Nanti ada kalau di berdasarkan penyediaannya nanti ada dikenal dengan public sector dan private sector. Ya. Nah, yang kita lihat di sini ini semuanya private sector. Ya, ini minta maaf ini private sector, baik yang di keuangan maupun yang ada di sektor real. Meskipun di sini ada sektor fiskal yang menjadi salah satu instrumen dari sektor publik. Tapi saya belum menyentuh di sana dulu. Ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa di sektor real ada pasar, ya, ada pengusaha. Nanti di dalamnya juga ada barang dan jasa, ada infrastruktur dan lain sebagainya. Di sektor keuangan ada bank, ada asuransi, pasar modal, instrumen moneter gitu ya. Ada dana pensiun, pegadaian, perusahaan pembiayaan, ada sistem pembayaran, instrumen moneter dan sistem pembayaran ini sebagai instrumen atau fasilitator atau katalisator dari sektor keuangan. Nah, khusus untuk Indonesia karena negara berkembang ya, di mana kelompok masyarakat duafa-nya itu banyak, sektor usahanya lebih banyak mikro UMKM, maka berkembang juga keuangan mikro dan keuangan sosial. Gitu ya. Ada masyarakat ekonomi mikro duafa. Kalau di ekonomi kebanyakan ini nggak ada nih. Ya, yang atas ini nggak ada. Adanya cuma ini saja nih, dua ini. Real dan keuangan. Sekali lagi ya, real, keuangan. Tapi kalau di keuangan kalau di ekonomi konvensional, dua sektor ini sifatnya tidak sequence, tidak bergantung. Dua-duanya berdiri sama sejajar, gitu ya. Dua-duanya berdiri sama tinggi atau statusnya sejajar. Makanya ada sektor keuangan, ada sektor real, ada keseimbangan di keuangan, ada keseimbangan sektor real. Makanya kalau Anda belajar di makroekonomi,
ada keseimbangan umum gitu ya. Belajarnya nanti menggunakan tools apa itu? ISLM ya. Nah, apa yang sudah ada dalam landscape ekonomi ini terkait dengan ekonomi syariah ya. Nah, kita lihat di sini ya. Ini sebenarnya saya masukkan juga beberapa otoritas dan beberapa infrastruktur yang harus dipenuhi. Nah, apa yang sudah berkembang di Indonesia, ini khusus untuk Indonesia sekali lagi ya. Sudah ada perbankan syariah sebagai motor dulu, karena dia yang menjadi pelopor dari bergeraknya aplikasi ekonomi syariah di Indonesia. Setelah itu ada asuransi, ada pasar modal gitu ya. Ada asuransi ini. Mana asuransi? Asuransi di sini ya. IKNB ini institusi keuangan non-bank. Kemudian ada pasar modal, kemudian juga ada keuangan mikro, kemudian keuangan sosial, ada pasar komoditi, berkembang juga waktu itu isu tentang mata uang, sistem pendidikan ini juga ikut berkembang karena prodi-prodi ekonomi syariah juga muncul, sekolah tinggi, politeknik, institut, dan lain sebagainya, itu muncul, bahkan merubah wajah dari fakultas-fakultas yang ada di perguruan tinggi. Dan yang terakhir yang ikut adalah industri halal. Ya, mulai berkembang kuliner, meskipun sejak awal sudah ada, tapi menggeliatnya baru-baru ini. Karena dia sudah mencoba mengintegrasikan semua industri dalam payung halal gitu ya. Ada kuliner, ada pariwisata, ada hotel, ada bahkan bengkel, macam-macam ya. Sekarang berkembang lagi ke arah yang digital gitu kan ya. Ada e-commerce menyatu dengan fintech, maka berkembang juga ekonomi digital syariahnya. Dan yang kita nggak lupa, otoritasnya juga kemudian paradigmanya berubah. Ya. Ketentuan-ketentuan perundangan itu kemudian menggeliat. Ya. Akhirnya kita bisa mensyariahkan landasan hukum, undang-undang. Dulu mungkin orang berpikir pokoknya mau jalan pintas, harus ada undang-undang dulu tentang ekonomi syariah, perbankan syariah. Tapi ternyata ketika industrinya muncul, mau tidak mau undang-undang dituntut ada. Jadi ini skenario Allah yang juga cukup cantik, yang menjadi pelajaran buat kita semua ya, bahwa mensyariahkan ekonomi itu tidak perlu menuntut dari atas harus syariah, tapi ternyata dia bisa top down, bisa bottom up gitu ya. Anda munculkan saja demand-nya, industrinya berkembang, maka industri membutuhkan payung hukum, dan akhirnya undang-undang mendesak untuk ada. Ini semua muncul ya sekarang. Nah, bagaimana landscape-nya saat ini? Nah, dari landscape ekonomi yang tadi, kemudian kita letakkan mereka itu semua dalam platform ini, maka kita tahu ternyata pelan-pelan semuanya sudah ada secara syariah. Kebutuhan atau aktivitas ekonomi di Indonesia ternyata pelan-pelan, sejengkal demi sejengkal, semuanya mulai dipenuhi atau mencoba dilengkapi aplikasinya sesuai dengan syariah. Ya. Yang tadinya hanya fokus pada sektor keuangan, perbankan, tapi kemudian menular ke asuransi, karena mungkin juga perbankan butuh asuransi, atau juga ada produk-produk yang cross border antara asuransi dengan perbankan, ada bank assurance gitu kan ya. Kemudian juga dia butuh likuiditas, maka pasar modalnya harus syariah gitu kan. Makanya muncul sukuk, ada saham syariah, Jakarta Islamic Index, kemudian dana pensiun, pegadaian, perusahaan pembiayaan, akhirnya semuanya ikut ya. Dan di infrastrukturnya, kebijakan moneter mau tidak mau harus menyediakan itu, dan undang-undang kemudian disesuaikan. Bank Indonesia yang tadinya mengawasi perbankan dan moneter,
Di perbankan undang-undang syariahnya muncul, produk-produknya, ketentuannya, instrumen-instrumennya untuk likuiditas, untuk kebijakan moneter berkembang. Ya, dari dulu yang namanya SWBI, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, di dalamnya juga kemudian berkembang ada yang namanya SIMA, Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank. Kemudian saat ini akhirnya muncul yang namanya Sukuk, gitu ya, SBSN. Sebelum-sebelumnya ada yang namanya SBI Syariah. Kemudian saat ini juga ada yang namanya Central Bank Sukuk. Sistem pembayarannya juga mulai ikut dengan yang ada di konvensional secara umum, atau sistem pembayarannya juga mulai sophisticated gitu ya, mulai canggih menggunakan digital, dan yang terakhir Bank Indonesia memperkenalkan yang namanya KRIS gitu ya. Kemudian dia menular ke sektor keuangan yang lain. Ada keuangan mikro. Kemarin kalau tidak salah di satu seminar Dr. Muhammad Ubaidillah itu dengan dengan jelas mengatakan bahwa di dunia ini yang menjadi universitas microfinance, Islamic microfinance adalah Indonesia. Artinya yang menjadi pusat pembelajaran tentang keuangan mikro syariah di dunia itu adalah Indonesia. Sementara yang menjadi tempat pusat pembelajaran untuk keuangan mikro konvensional adalah Bangladesh, ya, dengan Graminnya gitu ya. Sementara Indonesia dengan BMT-nya, KSPPS-nya, BMT itu Mal wa Tamwil, KSPPS itu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Sebenarnya sama saja, tapi gara-gara ada undang-undang yang membedakan antara BMT dan KSPPS, akhirnya terbelah gitu ya. Yang satu diawasi oleh OJK, yang satu diawasi oleh Kementerian Koperasi. Ya, ini juga PR. Tapi ala kulihal bahwa keuangan mikro syariah di Indonesia itu sangat besar sekali, hampir mencapai 7.000 lembaganya, lebih dari 13 sampai 15 juta nasabahnya atau anggotanya. Kemudian berkembang juga keuangan sosial, dan ini juga patut kita banggakan ya, karena keuangan sosial di Indonesia meskipun tidak dilakukan oleh pemerintah, akhirnya peran itu diambil oleh swasta. Banyak ormas, banyak NGO, tapi akhirnya pemerintah juga memunculkan yang namanya Basnas. Meskipun ini juga menjadi PR ya, karena Basnas yang harusnya juga jadi otoritas, tapi dia juga memainkan peran sebagai pelaku praktisi. Jadi memang masih perlu dibenahi ini, biar jelas siapa otoritas, siapa praktisi. Atau kalau setidaknya kalau memang betul-betul mau dijalankan oleh negara, ya negara harus totalitas gitu. Tapi memang masih perjalanan masih jauh. Tapi setidaknya gambaran ini membuat kita akhirnya bisa memahami bahwa Indonesia memiliki kerangka yang lebih lengkap dibandingkan negara-negara lain terkait dengan aplikasi keuangan syariah, karena dia punya keuangan syariah yang sifatnya komersil, ya, ini yang saya tunjuk ini, ya, keuangan komersial syariah ini saya sebutnya keuangan komersil ya, karena sifatnya orientasinya memang komersial. Kemudian ada keuangan mikro syariah, tingkat di bawahnya, ada keuangan sosial, ya. Ini yang paling dasar. Jadi 3 tingkatan ini menjadi segmentasi yang paling lengkap di dunia. Ya. Karena kita punya keuangan sosial yang melayani poorest of the poor, kita punya keuangan mikro syariah yang mengurusi duafa atau usaha mikro, tapi kita juga punya keuangan komersial yang melayani menengah besar, usaha menengah besar. Akhirnya dari yang poorest of the poor sampai menengah besar itu terlayani secara syariah. Makanya tidak heran banyak delegasi dari luar negeri itu kalau mau belajar tentang ekonomi syariah atau keuangan syariah, yang selalu direkomendasikan adalah Indonesia. Salah satu alasannya karena gaya yang dimiliki oleh Indonesia itu mudah untuk direplikasi di negara manapun, sekalipun dia bukan negara muslim. Karena apa? Semuanya bergerak bottom up. Ya.
Beda dengan negara-negara lain yang sifatnya top down. Dia butuh kerangka yang memang dipaksakan oleh negara, dan kebanyakan negara tidak memiliki privilege itu ya, tidak memiliki fasilitas itu, kemewahan seperti itu. Malaysia itu sangat ditopang oleh pemerintahnya. Mereka katakan semua uang yang ada di BUMN harus diletakkan perbendaharaannya di bank syariah, maka besarlah bank syariah. Ya. Atau seperti Iran dan Sudan, bahwa bank konvensional dilarang beroperasi di negaranya, maka 100% lah semuanya syariah. Di Indonesia tidak bisa seperti itu. Kita belum maksimal mendapat privilege seperti negara-negara lain. Ya, ini mungkin juga karena kekurangan pengetahuan, kekurangan SDM dan lain sebagainya, sangat complicated. Tapi setidaknya dia bergerak terus meskipun pelan. Tapi dia bergerak dari akar, ya, makanya cukup baik. Nah, inilah kontribusi pada sektor keuangan. Bagaimana dengan sektor real, ya? Jadi kalau Anda lihat di sini misalkan ya, di sektor realnya ada kuliner, fashion gitu ya, ada farmasi, wisata, tourism gitu. Dan Indonesia juga dianggap sebagai salah satu negara yang pionir, dan beberapa hotel atau beberapa sektoral dia unggul dibanding negara lain terkait industri halal. Nah, kita juga selalu menyelenggarakan halal summit gitu ya. Saya lupa tadi membahas di keuangan sosial, Indonesia juga menginisiasi tersusunnya zakat core principle dan wakaf core principle. Jadi zakat core principle atau wakaf core principle itu seperti BIS core principle. BIS core principle adalah aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan di seluruh dunia yang dikeluarkan oleh BIS, Bank International Settlement. Ya, kalau nggak salah Basel International Settlement, saya agak lupa ya, Bank International Settlement atau Basel International Settlement. Dia adalah lembaga yang mengeluarkan semua ketentuan di sektor perbankan dan non perbankan, termasuk pasar modal dan lain sebagainya, yang harus dipatuhi oleh seluruh lembaga keuangan di seluruh dunia, dikomandoi, diawasi oleh bank sentralnya atau otoritas moneternya atau otoritas perbankannya. Dalam hal ini di Indonesia ada Bank Indonesia dan OJK. Ya, di syariah kita punya dua lembaga itu, dan ada di sektor keuangan sosial Indonesia yang pelopori keluarkan namanya zakat core principle dan wakaf core principle, dan yang kedua adalah lembaga yang disebut dengan IFSB, International Financial Services Board. Ya, saya pernah bergabung dalam task force di sana ya, untuk dua standar, dua ketentuan, yaitu business conduct dan syariah governance. Nah, kontribusinya jadi kelihatan sekali gitu ya. Jadi di Indonesia keuangan syariah atau ekonomi syariah itu mulai masuk setiap sendi-sendi dari landscape ekonomi. Ya, meskipun kalau ditanya sekarang berapa sih kontribusinya secara nominal, ya memang masih kecil. Ya, cuma alasan ini klasik saja sebenarnya. Karena dalam ekonomi prinsipnya itu sederhana. Kalau Anda mau membesarkan ya pakai, gitu ya. Dalam ekonomi kan begitu ya. Kalau mau pasarnya besar, ya demand-nya harus besar. Kalau demand-nya kecil, ya pasarnya jadi kecil. Jadi buat saya, sesimpel itu melihat atau menyimpulkan kenapa bank syariah kita masih 6% gitu ya. Ya karena yang masih pakai mungkin dari populasi Indonesia cuma segitu. Ya, dari pemilik uang ya cuma segitu. Sehingga yang perlu digalakkan adalah dipakai. Banyak dari kita ternyata juga masih banyak yang belum memakai secara utama itu. Ini masalah. Anda mau besar yang syariah ini, tapi juga masih melirik yang konvensional. Makanya saya suka nyindir ya.
suka nyentil-nyentil juga sama teman-teman yang menjadi aktivis ekonomi syariah. Kalau Anda mengaku ekonomi syariah, aktivis ekonomi syariah, tapi di dompetnya masih punya ATM konvensional, ya Anda belum kafah itu. Ya harus berani. Saya sendiri sejak lulus kuliah sampai sekarang saya nggak pernah saya haramkan nama saya tercatat di bank konvensional, ya. Meskipun akhirnya saya nggak punya banyak kesempatan untuk bisa dapat banyak fasilitas dari memiliki instrumen-instrumen konvensional. Tapi ya itulah perjuangan. Nah, selain ini yang saya mau gambarkan nih. Kalau Anda belajar di makroekonomi kan biasanya diajari ini ya, diajari siklus ekonomi ya. Ada rumah tangga, ada perusahaan, gitu ya. Nanti kalau Anda menabung maka Anda melakukan investasi juga ke perusahaan. Itu seterusnya. Ini ada lembaga keuangan. Maka ini yang di atas ini, yang kotak putus-putus ini sektor real, ini sektor keuangan. Ini harus seimbang dua-duanya. S harus sama dengan I kan ya. Tapi bagaimana yang terjadi di konvensional? Di konvensional S tidak sama dengan I. Karena berapa yang ditabung akhirnya berputar saja di sini. Bank beli instrumen capital market beli insurance taruh uangnya di bank. Nanti ya antara mereka aja saling goreng-goreng gitu ya. Sementara yang jadi investasi kecil. Investasi di sini adalah yang saya maksud adalah investasi untuk produksi barang dan jasa yang diperlukan oleh perusahaan. Ya, bukan investasi beli saham pagi jual pagi gitu ya. Beli jam 9 atau beli jam 10 lewat 1 menit sudah jual lagi, itu bukan investasi. Nah, ini perbedaan sudut pandang antara makroekonomis sama mikroekonomis. Antara praktisi sama ekonom. Ya, saya mengaku sebagai ekonom. Dan saya tidak mengaku itu istilah investasi, tapi belinya derivatif, belinya saham di secondary market, bukan cari dividen tapi cari spread. Itu bukan investasi buat saya, karena investasi yang dimaksud ini kalau Anda belajar makroekonomi kan ada ya, GDP atau Y itu sama dengan C plus I plus G plus ini konsumsi, investasi, government spending, ekspor, impor. Semuanya ini berkaitan dengan penciptaan barang dan jasa. Konsumsi, beli apa? Beli barang. Investasi untuk ciptain barang atau beli barang untuk investasi. Government spending untuk beli barang. Ekspor barang, gitu ya. Impor barang. Jadi nggak ada kaitannya. Itu kenapa misalkan pertumbuhan di bursa efek Jakarta yang bisa mencapai ratusan persen tidak ada impact-nya sama pertumbuhan ekonomi, ya. Atau di pasar komoditas nggak ada hubungannya. Maka itu saya termasuk orang yang agak sinis ya terhadap begitu berkembangnya sektor keuangan, tapi tidak ada dampak yang sangat signifikan terhadap sektor real. Sementara dalam kacamata ekonomi syariah, apa yang dilakukan oleh sektor keuangan harus berkaitan erat dengan sektor realnya. Ini ya, sektor real ini itu menjadi muara setiap transaksi-transaksi keuangan dalam ekonomi syariah. Makanya kan kalau jual beli, ya harus ada barang yang diperjualbelikan. Kalau murabah atau mudarobah, syirkah, ya musyarakah maupun mudarobah, ya berarti kan tetap saja ada underlying asetnya. Itu makanya dia tidak sejajar, yang seperti yang tadi saya bilang di awal. Kalau konvensional itu mensejajarkan antara keuangan dan real. Sementara dalam ekonomi syariah, real itu di atas. Dia menjadi puncak dari piramida ekonomi. Sementara sektor keuangan itu cuma penopangnya. Artinya sektor keuangan itu ada, kalau sektor realnya ada. Kalau sektor realnya nggak ada, ya nggak ada keuangan. Bisa difahami ya. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Nah, di Indonesia semua orang sedang dalam akademisi, semua orang juga sudah mulai tertular nih cara berpikir ini. Artinya bahwa kestabilan sektor keuangan harus dikaitkan dengan sektor real. Ya, nggak bisa dia hanya berdiri sendiri. Makanya di Bank Indonesia
mazhab berpikir seperti ini sedikit mempengaruhi sudut pandang para pembuat kebijakan yang akhirnya memperkenalkan ada yang disebut dengan policy mix, policy mix bauran kebijakan yang mencoba menggabungkan antara sektor keuangan moneter dengan fiskalnya, harus harmoni, ya, tidak bisa berdiri sendiri. Karena yang namanya untuk mendapatkan kan kalau di Bank Indonesia sebagai bank sentral, target utamanya adalah stabilitas harga. Nah, stabilitas harga itu tidak hanya diserahkan kepada Bank Indonesia, karena yang dia bisa lakukan cuma melakukan operasi-operasi moneter, ya. Tapi inflasi, terutama inflasi di sektor real, itu sangat dipengaruhi juga oleh kebijakan fiskal, ya. Bukan cuma uangnya terlalu banyak, tapi boleh jadi karena produksi barangnya terlalu sedikit, gitu ya. Sehingga dua kebijakan ini harus disatukan. Nah, kontribusi ekonomi syariah kemudian juga membuka sudut pandang itu, ya. Kontribusi ekonomi syariah memberikan sudut pandang itu yang tadinya mereka selalu berpikir bahwa ada detachment, ada perbedaan antara keuangan dan sektor real. Ya. Nah, ini ada government, ada ya sama lah ya. Kalau ada government maka dia ada government spending, di dalamnya juga dia kemudian melakukan pajak dan subsidi. Ini yang disebut dengan kebijakan fiskal, ya. Kemudian ada ekspor impor, di dalamnya juga ada kebijakan mata uang gitu kan ya, nilai tukar gitu. Ini dipengaruhi juga oleh sektor keuangan. Kemudian apa kontribusi lain dari ekonomi syariah? Ini saya memberikan ilustrasi di sini. Dulu ya, kalau Anda belajar tentang ekonomi pembangunan, ya, ekonomi pembangunan itu ada yang dikenal dengan trickle down economics, ya, trickle down economics. Anda ambil saja satu sektor yang punya keunggulan untuk berkembang, nanti dipercayai, diyakini bahwa akan terjadi trickle down kalau kita besarkan yang satu sektor ini. Atau sederhananya, ambil satu pelaku usaha, besarkan dia jadi konglomerat, maka nanti dia akan memberikan efek pada pengusaha-pengusaha kecil di bawahnya. Ya, itu yang disebut dengan trickle down economics. Ya, kalau dibaca di sini ya, trickle down economics is a theory that claims benefits for the wealthy trickle down to everyone else. Tapi apa yang terjadi? Ya, 50 tahun 30 sampai 50 tahun ini memberikan bukti bahwa trickle down effect itu tidak berfungsi. Ya, yang terjadi tadi kan niatnya seperti ini ya, tapi yang terjadi ya seperti ini. Yang besar yang atas saja, yang bawah nggak pernah besar. Karena ini konsisten sebenarnya dengan apa? Dengan paradigma ekonomi konvensional bahwa setiap orang itu individualis, ya, bahwa dia ingin memaksimalkan kepuasan dirinya. Maka sepanjang dia bisa puaskan dan besarkan dirinya, ya dia nggak peduli sama orang lain, karena tidak ada moral dalam ekonomi. Anda bisa baca di bukunya Alfred Marshall itu ya, No Moral in Economy, ya, karena kita tidak bisa measure moral, tidak bisa mengukur moral itu seperti apa. Makanya tidak ada moral itu dalam perhitungan-perhitungan baik mikro maupun makro. Nah, di ekonomi syariah, ketika ada zakat, maka pendekatan trickle down ekonomi ini tidak dipakai dalam ekonomi syariah. Dengan ekonomi syariah yang memiliki pilar zakat, itu berarti zakat itu sudah mengatakan kepada ekonom atau kepada negara bahwa objek pertama dan utama dalam pembangunan ekonomi adalah masyarakat duafa. Ya. Sekali lagi saya ulang ya. Jadi objek pertama dan utama dari pembangunan ekonomi adalah masyarakat miskin. Ya. Masyarakat miskin. Keberadaan zakat obligation, ya, kewajiban zakat itu sebenarnya di mana kewajiban zakat ini setara urgensinya seperti sholat, karena aqimis sholah wa atiuz zakah, satu kalimat itu. Sehingga dalam ekonomi ini saya ambil dari
kisahnya Umar bin Khattab ketika ditanya apa tugasmu sebagai kepala negara atau sebagai Amirul Mukminin. Kata dia, salah satu tugasku adalah menjamin agar masyarakat du'afa itu terpenuhi kebutuhannya, ya, sehingga tidak lagi dia punya alasan untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi ya, orang yang punya risiko paling tinggi untuk tidak beribadah kepada Allah itu ketika dia tidak memiliki harta, ya. Makanya Rasulullah katakan orang yang fakir mendekati kekufuran. Nah, terus secara ekonomi dia mengatakan saya akan menggunakan zakat untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Bagaimana kalau zakat tidak cukup? Maka saya akan gunakan fai. Apa itu fai? Harta negara selain zakat. Ya, ada mustaglah di dalamnya, ada penerimaan dari investasi pemerintah, namanya mustaglah. Itu dipakai. Jadi bayangkan rekan-rekan, anggaran negara itu pertama kali digunakan untuk apa? Untuk orang miskin dulu. Ya, penuhi dulu kebutuhan mereka, baru Anda bisa beralih kepada kebutuhan yang lain. Ya. Nah, saya lanjutkan ini cerita Umar bin Khattab ini. Bagaimana kalau fai juga tidak cukup? Maka kata beliau, saya akan pajaki orang-orang kaya sampai cukup. Bagaimana kalau juga sudah dipajaki belum juga cukup? Maka saya akan ambil semua harta yang ada di negeri ini dan saya bagikan sama rata. Ya, itu yang kita sebut dengan takaful, saling menjamin. Lesson learn-nya dari apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ini adalah cara banyak pelajaran sebenarnya, ya, baik secara pelajaran dalam ekonomi pembangunan, kebijakan fiskal, maupun secara umum tentang ekonomi. Kalau saya lebih memandang dulu secara umum dalam ekonomi, yaitu apa? Pelajarannya adalah meletakkan masyarakat du'afa sebagai objek pertama dan utama buat pembangunan ekonomi. Jadi tidak seperti trickle down effect tadi. Orang miskin kayak diabaikan dulu. Yang penting besarkan dulu seseorang, baru kemudian nanti diyakini akan menyebar ke bawah. Tapi dalam ekonomi syariah, kontribusi ekonomi syariah adalah meletakkan. Jadi ini betul-betul paradigma yang berbeda, meletakkan masyarakat du'afa sebagai titik sentral dari pembangunan ekonomi. Karena dia ingin dijaga keimanan. Ini kalau Anda baca buku di Yusuf Qaradawi, zakat itu untuk menjaga iman. Ya. Jadi zakat itu secara substansi, secara filosofis adalah menjaga iman. Ya. Nah, ini sekedar gambaran saja. Kontribusi selanjutnya dari ekonomi syariah, kalau Anda belajar tadi yang di makroekonomi, ya, siklus ekonomi, maka sebenarnya ada sektor ketiga dari sektor ekonomi. Kan sektor dari, minta maaf tadi ya, berdasarkan pelaku ada dua sektor private sama sektor pemerintah. Ada public sector, ada private sector. Nah, di syariah, di Islam, kita mengenal juga ada instrumen infak, sedekah, hadiah, hibah, wakaf, dan semua itu sifatnya apa? Sukarela. Jadi sebenarnya kita juga ekonomi syariah memunculkan ada sektor ketiga dalam ekonomi, bukan cuma private, bukan cuma pasar, bukan cuma swasta, bukan cuma ada pemerintah, tapi kalau kan secara teori dalam ekonomi pembangunan, kalau swastanya failure, swastanya gagal, ada pemerintah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau juga pemerintahnya gagal, ada siapa? Dan ini yang terjadi pada saat ini, ya, pandemi. Ya, ketika pandemi terjadi, swastanya macet, gitu ya, lumpuh. Karena semua orang lebih suka ada di rumah, nggak ada yang beli, dan akhirnya ekonomi digerakkan oleh siapa? Anggaran pemerintah. Cuma G saja yang bergerak. Ya, C-nya lumpuh. Ya, investasi gimana? Boro-boro mau investasi karena ekonominya sedang tidak menarik, karena yang demand tidak ada. Nah, di ekonomi syariah, maka muncul sektor ketiga sebenarnya yang kemudian juga bisa menjadi tulang punggung. Ya, dianjurkan pada orang-orang kaya, pada orang-orang yang berpunya, banyak infak, sedekah, hadiah, hibah, wakaf, dan lain sebagainya, untuk mendongkrak apa? Ini mendongkrak rumah tangga supaya berani belanja.
supaya ekonomi bergerak kembali, karena yang menggerakkan itu adalah mekanisme demand dan supply, gitu ya. Kemudian juga ada sektor keuangan dengan adanya SBSN, gitu ya. Ini ceritanya agak panjang kalau saya fokus pada yang ini ya. Saya pikir Anda bisa ambil saja substansinya dulu. Nanti mungkin pada lain kesempatan kita bisa banyak diskusi atau materinya tentang ekonomi moneter syariah, gitu ya. Nah, ini angka-angka secara nominal pertumbuhan industrinya. Saya pikir saya nggak akan banyak bicara di sini. Ya, ini sekedar visualisasi terkait dengan kondisi COVID ya. Jadi kalau COVID itu kan mesin ekonomi sama seperti tadi ya, yang kalau Anda belajar C plus I plus G plus NX gitu ya. Ada konsumsi, investasi, perdagangan luar negeri, sama belanja. G. Ini C, I, ini luar negeri itu X minus M, kemudian G, government spending. Konsumsinya turun, investasi turun, perdagangan luar negeri apalagi, supply chain, global supply chain-nya terhambat, terputus karena masing-masing negara konsentrasi dengan kondisi negaranya masing-masing. Ya, akhirnya yang menjadi mesin andalan adalah belanja pemerintah doang. Makanya itu Anda bisa lihat ya, kenapa pemerintah akhirnya memaksimalkan anggaran mereka. Ya, dengan cara apa? Anda bisa lihat di undang-undangnya itu ya. Di undang-undang itu ada relokasi anggaran, restrukturisasi kredit, kemudian operasi moneter untuk menopang beban fiskal, utang luar negeri untuk menopang beban fiskal, apalagi ternyata pemerintah menaikkan anggaran untuk pemulihan ini dari 400 sekian triliun menjadi 900 sekian triliun, gitu ya. Nah, semuanya untuk apa sebenarnya? Untuk tetap membuat ekonomi bisa berjalan, supaya demand supply berjalan. Karena pengangguran bertambah, orang miskin apalagi, gitu ya. Kontribusi ekonomi syariah dari mana? Sektor ketiga, ya, sektor sosial, ada zakat, hadiah, infak, sedekah, wakaf. Untuk apa? Untuk mendongkrak konsumsi, agar orang-orang pengangguran punya income, punya purchasing power, ya. Memang sifatnya jangka pendek, jadi jangan Anda itu tidak mendidik. Dalam situasi pandemi kita belum bisa bicara dulu tentang mendidik atau tidak mendidik. Kita sedang bicara tentang apakah mereka bisa makan atau tidak. Kalau tidak, kerusuhan akan terjadi, gitu. Ya, katastrofik akan terjadi, bencana besar itu terjadi, kematian masif itu akan terjadi, gitu ya. Nah, ini salah satu juga kontribusi kesekian. Ekonomi syariah itu sebenarnya sudah coba membentengi semua jengkal ekonomi untuk tidak berjalan tidak semestinya. Apalagi setelah ini. Oh, cukup. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat menarik untuk dibahas mengenai ekonomi Islam, kontribusi ekonomi Islam. Dan ada hal menarik yang saya ambil di sini bahwa EKIS ini menjadi berbeda dan unggul karena adanya sisi moralitas di dalamnya, gitu ya, Kang. Ya. Dan ada sisi zakat, sisi wafi di dalamnya. Dan patut disyukuri juga bahwa alhamdulillah bahwa Indonesia termasuk yang tadi Kang Ali ngomong bahwa Dr. Muhammad Ubaidillah berbicara bahwa Indonesia pusatnya kita belajar Islamic Microfinance ya. Berarti fondasi untuk kita mengembangkan ekonomi Islam untuk lebih baik lagi itu terbuka lebar kan, Kang. Nah, ada beberapa pertanyaan nih dari aku. Untuk kita menghadapi keunggulan yang kita dapatkan, ada nggak sih, Kang, kendala-kendala yang dihadapi oleh Indonesia untuk melakukan perkembangan ke depannya? Dan apa yang perlu terus dikaji nih untuk agar perkembangan ekonomi Islam bisa lebih baik? Ya, makasih ya. Jadi ada dua masalah utama sebenarnya dalam perkembangan ekonomi syariah. Yang pertama tentu saja literasi. Masyarakat banyak sekali belum mendapatkan informasi yang utuh terkait itu. Di dalam literasi ternyata juga ada kecenderungan kontraproduktif dalam literasi. Misalkan ada persepsi-persepsi negatif yang kemudian lebih dipercaya oleh masyarakat ya, terkait aplikasi ekonomi dan keuangan syariah. Saya ambil contoh misalkan, kekecewaan secara individual seseorang pada pelayanan bank syariah, akhirnya itu
kemudian menjadi persepsi umum pada semua bank. Bisa difahami mungkin ya. Jadi kalau Anda mengambil kredit di satu bank dan bank itu memberikan nilai cicilan yang relatif mahal katanya dibanding kalau mereka ambil dari konvensional, dan itu akhirnya menjadi penilaian general kepada seluruh bank. Ya, padahal banknya ada puluhan bahkan ratusan, tapi satu bank yang berbuat seperti itu, maka semua bank dikatakan seperti itu. Dan kecenderungan itu tidak terjadi di konvensional. Ya. Jadi sekali lagi literasi ini bagaimana kita bisa memahamkan kepada masyarakat ya. Saya ambil contoh misalkan, saya memahamkan pada masyarakat ketika di satu seminar dia bercerita bagaimana dia kalau ambil kredit di bank konvensional sekian bisa perbedaan ekuivalen bunganya itu bisa sampai 3-4%. Tapi begitu saya tanya 3-4% itu berapa tahun? Ya 2 tahun pertama lah Pak. Nah itu 2 tahun pertama. 2 tahun pertama Anda tahunya bahwa ada perbedaan ekuivalen bunga. Ya. Kalau di syariah kan namanya margin ya. Nah, saya katakan kalau Anda ambil di bank syariah, maka margin Anda ambil tenor atau durasi waktu beli KPR rumah gitu ya, 15 tahun. Ya, 15 tahun, maka marginnya sampai tahun ke-15 itu sama. Sementara kalau Anda ambil KPR itu dari bank konvensional, bunga yang tetapnya itu Anda tahunya cuma 2 tahun di awal. Tahun ketiga sampai tahun ke-15, apa Anda tahu? Nggak tahu Pak, itu tergantung banknya. Nah, berarti tahun ketiga sampai tahun ke-15, Anda nggak tahu sebenarnya perbedaan marginnya berapa. Ya. Nah, kalau kejadiannya seperti sekarang ketika bunga melonjak naik, ya, sementara margin di bank syariah itu tetap, apakah orang berani mengatakan bahwa bank syariah itu lebih mahal? Ya, jadi menerangkan kepada masyarakat itu juga dibutuhkan kemampuan kita dalam memahami betul-betul apa itu ekonomi syariah. Jadi teman-teman di sini yang menjadi duta-duta ekonomi syariah, fahami betul apa itu ekonomi syariah sehingga nanti bicara kepada masyarakat itu jadi lebih komprehensif. Ya, makanya masuk juga ke tataran-tataran bawah dari masyarakat. Kunjungi mereka di majelis-majelis taklim ibu-ibu tuh. Ya. Karena persepsi-persepsi masyarakat bawah berkembang boleh jadi dari omongan-omongan seperti di antara mereka itu. Ya, saya juga di sini di Ciputat tuh masih ya diajak sama teman-teman mahasiswa untuk sosialisasi ke majelis taklim ibu-ibu. Ya, arisan-arisan untuk memahamkan hal yang seperti itu. Yang kedua, kelemahan kita adalah SDM tentu saja. Ya. SDM kita juga memang masih terkendala ya. Ya, pengetahuannya, kurikulum pembelajarannya masih mencari-cari. Tapi itu hal yang lumrah aja sebenarnya. Ya, hal yang lumrah. Karena kita masih terus berjalan karena dari bottom up gitu ya. Itu 2 hal itu yang utama. Sementara hal yang ketiga buat saya tidak utama, tapi itu efektif, yaitu apa? Kita belum mendapatkan insentif dari pemerintah. Ya. Nah, sementara negara lain itu besar, itu peran pemerintahnya dominan. Ya, seperti yang tadi saya cerita di Malaysia, kenapa bank syariahnya itu bisa mencapai 28% dari aset perbankan nasionalnya? Indonesia baru 6%. Di Malaysia itu 28%. Buat saya lumrah, karena 80-85% uang dana pihak ketiga yang masuk menjadi giro tabungan dan deposito di bank-bank syariah itu adalah uang BUMN. Sementara di Indonesia uang yang masuk di bank syariah, giro tabungan deposito itu semuanya uang rakyat, uang masyarakat secara retail, nggak ada uang pemerintah. Ya. Dulu pernah ada uang pemerintah, uang siapa tuh dari Kementerian Agama, tapi akhirnya diambil juga, ya, uang haji akhirnya dimasukkan dalam sukuk haji, ya, akhirnya aset bank syariahnya turun drastis gara-gara uang hajinya diambil. Itu salah satu
Itu kenapa kita butuh harmonisasi antar lembaga. Ya, ini hal yang keempat ya. Hal yang keempat, kita butuh harmonisasi kebijakan antar lembaga yang ada di pemerintah dalam rangka menguatkan ekonomi dan keuangan syariah. Dan bersyukur kita sejak tahun lalu sudah ada yang namanya KNEKS ya, Komite Nasional Keuangan Syariah, yang saat ini diekspansi menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Ya, mudah-mudahan setelah ini kita jauh lebih bisa mengharmonisasikan ya antara Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Agama, itu bisa berjalan bersama. Itu dulu mungkin. Wah, harmonisasi kunci penting, Kang, berarti ya. Mungkin setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung tulis di kolom komen atau boleh memberikan emoticon ingin bertanya kalau mau langsung bercengkrama dengan Kang Ali. Nah, kita udah ada pertanyaan masuk nih, Kang Ali. Yang pertama dari Kang Taufik Anggara Lesmana. Bismillah, izin bertanya, investasi di primary market lebih beresiko dibanding secondary market. Sebagai masyarakat yang membutuhkan keamanan dalam berinvestasi, bagaimana investasi yang sebaiknya dilakukan jika ternyata investasi di secondary market dampaknya justru seperti trickle down ekonomi? Silahkan, Kang. Mungkin ini ya. Jadi sebelum bicara ke sana, saya harus memposisikan diri saya dulu ya, bahwa saya tidak mendukung yang namanya investasi di secondary market. Ya, saya harus jelaskan itu dulu ya. Dan saya tidak setuju menyebutkan orang bertransaksi di secondary market itu dianggap sebagai investasi. Ya, jadi minta maaf. Kalau juga di sini ada Kang Irwan Abdallah, gitu ya. Mungkin di sini ada yang kenal Kang Irwan, yang ada di BEI itu yang ngurusi tentang divisi pasar modal syariah. Saya kalau udah seminar sama beliau sering berdebat gitu ya. Tapi nggak apa-apa, karena landasan saya adalah pengetahuan dalam makroekonomi, sementara beliau di mikroekonomi. Orang mikro sama makro biasa berantem. Ya, jadi apalagi kita sama-sama FE Unpad gitu ya. Ya, FE Unpad. Satu waktu saya pernah seminar berdua beliau tuh. Narasumbernya cuma saya dan beliau di UI. Jadi saya bilang sama Kang Irwan, kita sedang ngajari UI ini. Ngajari UI tentang ekonomi syariah. Prestasi juga gitu ya, bisa ngajari UI. Saya katakan bahwa harus kita tempatkan dulu pada definisi yang sebenarnya. Investasi, sekali lagi rekan-rekan, investasi adalah penanaman modal untuk produksi barang dan jasa. Ya, sehingga profit yang Anda dapat dari investasi itu karena Anda sudah memproduksi nilai tambah berupa barang dan jasa. Tapi kalau Anda sudah dapatkan profit tapi tidak ada penciptaan barang dan jasa, ya, itu bisa dijatuh hukumkan riba. Ya. Jadi minta maaf rekan-rekan yang ada di sektor pasar modal syariah ya. Saya tidak bisa berbicara moderate sekarang, tidak bisa berbicara lembut. Karena apa? Buat saya, kalau saya tidak bicara tegas saat ini, nanti khawatir selanjutnya semua orang tidak bisa tegas. Ya. Jadi di secondary market yang mengambil profit dari selisih harga beli dan jual. Padahal Anda tidak memberikan nilai tambah buat perusahaan sebagai penerbit dari emisi yang Anda beli atau emisi yang Anda jual. Ya, karena kebutuhan dari emiten, ya, kebutuhan dari emiten pengeluar dari saham itu sudah tercukupi. Ya, sudah tercukupi sekali lagi. Ya. Jadi tidak ada pengaruhnya kepada produksi barang dan jasa yang ada di perusahaan yang mengeluarkan saham tadi. Bisa difahami ya. Jadi untuk secondary market dan primary market ini, saya tidak bisa jawab karena jawaban saya sangat mendasar sekali.
Ya. Investasi primary market itu investasi, secondary market itu bukan investasi, sehingga dia tidak apple to apple, ya. Dan saya tidak bisa menjawab ini karena apa? Karena itu kalau saya jawab itu berarti saya membenarkan secondary market itu adalah investasi. Buat saya itu bukan investasi. Ini battle of thought gitu ya, perang pemikiran. Ya. Jadi sekali lagi saya harus mengembalikan semuanya pada posisi dengan definisi yang tepat. Ya, saya menganggap perkembangan atau kecenderungan yang ada di sektor keuangan ini lama-lama akan menyesatkan kita dalam berpikir dan memandang seperti apa sebenarnya ekonomi itu bekerja. Ya, kalau Anda tidak pahami betul-betul ekonomi ini bekerja, maka akan ada kesalahan analisa, ya, berulang-ulang. Dan ini yang ini yang menjadi hipotesa saya, gitu ya. Ketika ekonom konvensional gagal mengidentifikasi masalah apa yang ada di ekonomi, akhirnya ya seperti ini, krisis berulang-ulang terus, ya. Dia pikir dia sudah pindahkan bomnya, padahal yang dia lakukan cuma memperpanjang sumbu bom. Ya. Bisa difahami ya. Bomnya itu adalah riba dan judi yang ada dalam ekonomi. Tapi yang dia perpanjang adalah sumbu bom. Ya. Jadi riba dan judinya tidak pernah diutak-utik. Ya. Jadi sekali lagi, apa ya? Anda mungkin saya harus cerita dulu ketika perdebatan saya dengan Kang Irwan Abdallah, ya. Ketika saya bertanya kepada Kang Irwan, mungkin ada beberapa Anda yang kenal ya, atau bahkan sudah sering ketemu dengan Kang Irwan ya. Kang Irwan Abdallah, saya katakan, Kang, percaya kita sama-sama sepakat ya bahwa yang namanya ekonomi syariah, keuangan syariah itu harus bermuara pada penciptaan barang dan jasa. Oh, sepakat. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah ada penciptaan barang dan jasa pada transaksi secondary market di saham? Dia katakan, dan itu jawaban dia mengagetkan saya. Beliau jawab, loh, kan nanti kalau Ali beli saham, terus jual dengan harga yang lebih tinggi, nanti kan ada selisih. Itu profit, dan profitnya nanti Ali bisa beli ke pasar barang dan jasa. Itu geleng-geleng saya. Itu bukan seperti itu definisi ekonomi, ya. Gitu ya, punten bisa. Oke, banyak sekali perbedaan pendapat ya Kang ya dalam hal kayak gini. Mungkin dari Kang Angga yang bertanya mau berpendapat juga. Ya cukup Kak. Makasih banget Bang Ali tadi. Saya sebenarnya sepemikiran sama Kak Ali tadi, tapi tadi saya nanya pengen lebih tahu secara komprehensif. Sampai sekarang saya nggak terjun di pasar modal akhirnya, dan memang sama seperti itu. Ya. Oke, mantap sekali. Semoga apa ya kita bisa mencari jalan tengah gitu. Bagaimana kita bisa menjalankan ekonomi yang lebih baik lagi dan harmonis tadi yang Kang Ali ucapkan. Lalu ada pertanyaan lagi nih Kang Ali. Dari Emirul Ahmad. Bismillah, izin bertanya Kang. Dalam kasus hutang piutang dalam perbankan syariah, bank berperan sebagai pelaku usaha, yaitu ketika berhubungan dengan nasabah sebagai pemilik modal. Namun, dalam sekejap status ini berubah, yaitu bank berperan sebagai pemodal ketika pihak perbankan berhadapan dengan pelaku usaha yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya. Berarti dalam hal ini akad yang dipakai adalah akad hutang piutang, bukan akad mudharabah karena bank tidak melakukan usaha. Nah, bagaimana tanggapan dari Kang Ali? Ya, sekilas pertanyaan ini benar ya. Ya, setuju saya. Waktu zaman saya seperti Anda sebagai mahasiswa, saya juga sering mendebat itu di seminar-seminar para pembicara, bahkan ada yang dari MUI gitu. Saya bilang
bagaimana Anda bisa katakan Anda melakukan mudharabah padahal si bank itu bukanlah pemilik uang sebenarnya, gitu ya. Misalkan bank dengan pengusaha, bank memberikan modal dengan mengakadkan mudharabah, padahal uang itu adalah milik nasabah, di mana nasabah dengan bank melakukan mudharabah. Jadi secara fikih muamalah tidak ada mudharabah dimudharabahkan, gitu ya. Dan itu juga sering ditanya di beberapa forum, terutama di kawan-kawan yang berasal dari fikih muamalah. Tapi begitu saya masuk di Bank Indonesia dan kemudian melihat jerawannya yang ada di bank, Anda bisa cek ya, bisa cek di statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh OJK itu setiap bulan ya, setiap tanggal 20 kalau tidak salah. Ya, nanti cek berapa uang yang masuk dengan akad mudharabah dan berapa yang masuk dengan akad wadiah. Ya. Di giro tabungan ya biasanya pakai wadiah, nanti di deposito dia pakai mudharabah. Nah, kemudian lihat juga uang yang didistribusikan berupa pembiayaan ya di sisi aset ya, di pembiayaan berbasis jual beli, murabahah, dan berapa porsi yang dia distribusikan pada pembiayaan berbasis mudharabah ya atau musyarakah bagi hasil kan ya. Bisa dibayangkan ya, bisa dibayangkan ininya, skemanya ya. Atau saya share di sini ya, ininya, slide lain ya. Boleh. Sorry, sebentar ya, saya carikan dulu. Selagi menunggu Kang Ali mencari, mau ingetin buat teman-teman, kalau ingin bertanya bisa langsung ke kolom chat, menuliskan pertanyaan di sana. Dan ada kompetisi internal nih teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan hadiah 100.000, boleh teman-teman bikin Snapgram story tentang insight yang kita dapetin. Oke, sudah ini, silakan. Sudah kelihatan? Sudah ya? Saya ambil dari skema yang ada di, ini saya bicara COVID kemarin ya. Tapi abaikan angka-angka yang lain, kecuali skema ya. Lihat skemanya ya. Jadi ada nasabah di sektor pendanaan, saya sebut investor ya. Dia taruh uang di giro, taruh di deposito, kemudian masuk dalam pool dana, pooling of fund, kemudian dia distribusikan pembiayaannya berupa trade based financing sama investment based financing. Ya, ada yang berbasis jual beli, ada yang berbasis bagi hasil. Jadi rekan-rekan, apa yang terjadi pada realita di bank syariah kita, ya 70% itu berbasis jual beli. Ya, bisa bayangkan ya, bahwa pembiayaan bank syariah itu ya secara umum 70% berbasis jual beli, kemudian 30% berbasis bagi hasil. Sementara sebaliknya di pendanaan, giro tabungan itu dengan wadiah itu cuma 30%-an. 70%-nya itu dengan deposito. Bisa dibayangkan ya? Jadi kalau deposito, ternyata uang deposito ini, jadi kalau terkumpul dia 100%, sebenarnya apa usaha bank? Ya, yang akan menjadi masalah secara teori dan fikih, kalau deposito ini didepositokan lagi, kalau deposito yang berbasis mudharabah ini dimudharabahkan lagi pada financing yang berbasis bagi hasil, itu akan menjadi pertanyaan. Ya, tapi ternyata karena skemanya 70% berbasis jual beli dan 30% berbasis bagi hasil, maka sebenarnya deposito di sini itu menjadi justifikasi pembiayaan berbasis jual beli ini menjadi justifikasi bahwa diperkenankan mudharabah yang diterima oleh bank ini karena semuanya itu akan disalurkan berupa
jual beli, bukan bagi hasil. Ya, bisa difahami ya. Jadi kalau ditanya tadi, apa usaha bank? Usaha bank adalah berjual beli. Ya, kalau kalau Anda jadi nasabah pembiayaan, kan kalau Anda langsung beli ke dealer, saya nggak bisa langsung beli, karena saya bisanya nyicil. Nah, kalau nyicil, Anda harus bertransaksi dengan bank, karena bank yang menyediakan fasilitas cicil. Ya, bisa difahami ya? Saya stop lagi ya. Sorry. Mana tadi ya? Ya, sudah stop ya? Atau masih ada? Sudah stop. Oke, jadi di sini yang saya bisa jawab adalah saat ini masih terjustifikasi bahwa ketika Anda bermudharabah dengan bank, yang dilakukan bank menggunakan uang Anda itu adalah dengan jual beli. Karena mayoritas transaksi di sisi pembiayaannya lebih banyak jual beli. Ya. Cuma nanti akan menjadi pertanyaan Anda itu akan menjadi relevan lagi ya ketika pembiayaan bank bergeser ke bagi hasil. Ya. Inilah kendala yang juga menjadi perlu dipecahkan ke depan. Saya pikir keberadaan munculnya fintech itu menjadi jawaban yang bisa memberikan pencerahan lebih jauh kepada bank syariah, bahwa si bank bisa langsung menghubungkan dengan project, karena kan fintech itu gitu ya, P2P, ya, peer-to-peer lending, ya. Jadi kumpulan dana yang diambil dari nasabah langsung diserahkan kepada project, ya. Anda yang masuk di kumpulan itu, maka kalau proyeknya untung, Anda dapat untung. Kalau proyeknya rugi, Anda dapat rugi. Buat mereka yang tidak masuk dalam kantong itu, dalam kantong itu, maka Anda tidak dapetin apa-apa. Jadi lebih adil. Nah, jadi maksud saya adalah karena bank syariah saat ini menggunakan pooling of fund, maka pertanyaan Anda ini akan terus menjadi pertanyaan di kemudian hari. Ya, ini akan terus menjadi relevan. Karena kita memang ketika dulu bank syariah itu dimunculkan, itu karena pertimbangannya adalah practicability. Yang penting kita bisa laksanakan dulu yang namanya bank syariah. Ya, karena kalau mau dapetin bentuk yang 100% syariah itu agak susah karena undang-undang tidak mendukung, infrastruktur tidak mendukung, gitu ya. Ketentuan-ketentuan lain tidak mendukung. Nah, jadi pertimbangannya lebih pada maslahat, ya, kemaslahatannya dulu. Kalau tidak bisa betul semuanya, jangan tolak semuanya. Itu kan prinsip fikih ya. Kalau belum betul semuanya, jangan ditolak dulu semuanya. Karena boleh jadi kita bisa mulakan dulu dengan apa yang kita punya. Nanti pelan-pelan, ya, pelan-pelan kita benahi. Nah, saya pikir lompatan itu sudah kita miliki. Dengan munculnya peer-to-peer lending, dia memberikan contoh yang jauh lebih baik. Karena dia menyodorkan konsep bukan lagi pooling of fund, tapi allocation of fund. Ya, jadi memang di dunia perbankan itu ada dua konsep, pooling of fund dan allocation of fund. Allocation of fund itu berapa kantung yang ada di sisi pendanaan, itu langsung diserahkan kepada project. Ya, jadi bank bisa saja cuma dapat ujro atau bank juga ikut dalam proyek tadi dengan mengikut sertakan dananya, gitu ya. Nah, peer-to-peer lending ini boleh jadi akan menjadi bentuk bank masa depan, ya. Sehingga akhirnya paradigma perbankan itu berubah, yang tadinya bergerak dari sisi pendanaan ke sisi pembiayaan, nanti akan bermulai dari sisi pembiayaan ke sisi pendanaan. Dia cari proyek dulu baru cari dana. Ya. Kalau sekarang kan bank-bank proses aktivitasnya itu bermula dari cari dana dulu baru cari proyek. Ya. Sehingga akhirnya dia punya resiko likuiditas. Makanya pertanyaan Anda menjadi relevan karena dalam proses likuiditas tadi akan ada yang tidak matching dengan definisi fikih, yaitu mudharabah dimudharabahkan lagi. Tapi kalau nanti sudah berubah,
kita bergerak dari pembiayaan ke pendanaan, cari dulu proyeknya, baru cari dananya, maka tidak akan lagi ada keraguan, tidak akan lagi ada pertanyaan seperti ini. Jadi saya pikir ini proses, ya. Jadi saya setuju di awal dulu, ya. Tapi yang perlu kita maklumi adalah ya kita sedang sama-sama belajar, ya. Dan mudah-mudahan ini adalah jatah antum yang nanti akan ikut terlibat dalam perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, ya itulah sisa space untuk antum ambil sebagai amal ibadahnya gitu. Orang-orang terdahulu sudah menyediakan platform dan sekarang giliran antum untuk mengisi platform itu dengan hal-hal yang lebih baik lagi. Itu yang mungkin saya bisa jawab. Oh, satu lagi, minta maaf. Ini sebenarnya di awal harusnya saya sampaikan ya. Jadi dalam ekonomi syariah jangan juga kemudian kita latah menggunakan istilah utang piutang. Ya, saya juga cukup ini karena saya ekonomis. Saya bukan meskipun S3 saya finance, tapi basic saya adalah ekonomi pembangunan, ya, ESP. S1 ekonomi, S2 ekonomi, tapi S3-nya saya agak melenceng ke finance. Nah, yang juga perlu dicamkan betul-betul adalah bahwa transaksi ekonomi syariah itu tidak ada yang namanya utang piutang. Utang piutang itu cuma implikasi dari transaksi jual beli yang tertunda pembayarannya. Bisa difahami ya? Kalau utang piutang murni, ya pinjam uang, terserah untuk apapun. Sementara yang terjadi di perbankan syariah adalah dia bertransaksi jual beli barang, tapi pembayarannya dicicil. Bisa dibedakan ininya ya, perbedaannya ya. Jadi yang satu perhatian fokusnya adalah pada uang. Untuk konvensional itu uang yang menjadi fokus perhatiannya, sehingga harga yang muncul berupa bunga itu melekat pada jumlah uang yang dipinjam. Sementara berjual beli dengan syariah, fokus kita ada di mana? Fokus kita ada di barang. Sehingga kalau margin muncul, margin itu melekat pada barang, bukan melekat pada uang. Ya, itu kenapa saya lebih suka menggunakan istilah trade based financing bukan debt based financing. Bisa difahami ya? Bukan debt based, ya, bukan utang piutang, pembiayaan berbasis utang atau piutang, tapi pembiayaan berbasis jual beli. Makanya saya sebut trade based financing. Di kantor sendiri saya waktu masih di perbankan syariah, ya, departemen perbankan syariah, itu selalu saya berdebat dengan teman-teman yang ada di pengawasan. Loh, kan intinya sama aja, Mas. Nggak sama. Kalau Anda pahami betul-betul bahwa yang namanya margin itu muncul karena ada barang. Sementara bunga muncul itu karena ada pokok uang yang dipinjamkan. Bisa difahami ya? Jadi bank ketika meminjamkan uang, dia adalah dealer uang. Ya, dia sedang memperjualbelikan uang. Sementara bank syariah, ya, muncul dengan pembiayaan dominannya berupa jual beli, ya, sehingga margin itu melekat pada barangnya, bukan melekat pada uangnya. Ya, sekali lagi, itu kenapa seiring dengan waktu margin itu tidak boleh berubah. Ya, jadi filosofinya bisa ditangkap di sini ya. Margin itu tidak berubah meskipun kesepakatannya itu 15 tahun. Sementara kalau di konvensional, bunga itu bisa berubah karena yang dia jadikan inang, yang dia jadikan induk adalah pokok uang. Jadi sejalan dengan time value of money. Semakin panjang time-nya, maka value-nya semakin tinggi. Gitu ya. Karena faktor penundaan Anda mendapatkan uang itu menjadi Anda mengenakan penundaan itu berupa bunga. Ya, itu time value of money. Di syariah kita tidak mengenal itu. Ya. Meskipun ada yang mengatakan, oh ada di syariah itu ada time value of money, tapi bentuknya jual beli. Nah, di sini perbedaan kita.
Ya, saya tidak mendefinisikan yang namanya time value of money dalam transaksi jual beli. Ya, mungkin itu dulu ya. Kita bisa panjang cerita tentang ini kalau sudah masuk di ranah moneter. Oke, terima kasih Kang Ali jawabannya. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir karena udah mau maghrib juga. Ya. Pertanyaan terakhir tentang ISEK nih Kang. Bagaimana ISEK Unpad sebagai organisasi ataupun sebagai personal manusianya dapat ikut berkontribusi dalam perekonomian di Indonesia, khususnya dalam ekonomi Islam? Ya. Jadi teman-teman, ketika ISEK ini berdiri, ya, saya ingatnya pada malam 10 terakhir Ramadan, ya. Dan saya sebagai presiden pertama gitu ya, bukan pertanyaan Anda ini adalah ini menjadi tujuan kita, bagaimana kita bisa berkontribusi dalam sedikit membenarkan ekonomi yang ada gitu ya. Saya ingin juga berbagi pengalaman lah kepada rekan-rekan di sini. Ya, ketika saya masuk Bank Indonesia, saya pikir wah akan lama ini bisa berperan secara signifikan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah. Tapi nggak tahunya setelah nggak sampai 2 tahun, ya nggak sampai 2 tahun, saya ternyata ditugaskan untuk menyiapkan pidato-pidato dari pidato direktur departemen sampai pidato deputi gubernur dan sampai juga pidato gubernur tentang ekonomi syariah. Jadi istilahnya itu mau pimpinan itu ngomong apa, saya yang tentukan gitu. Ya, tentang ekonomi syariah. Begitu juga dengan pilihan-pilihan kebijakan. Kita yang buat, konsepkan. Kita yang olah datanya dan kemudian sodorkan kepada pimpinan-pimpinan itu. Gitu. Jadi rekan-rekan, berkontribusi itu tidak perlu harus ada di atas panggung. Ya, di belakang panggung sudah cukup gitu ya, dan kita bisa maksimal. Nah, intinya sebenarnya bagaimana kita semua bisa membuat diri kita itu memang punya value, ya, punya branding. Nah, rekan-rekan silahkan pilih branding itu. Mau berperan sebagai pengusaha, mau berperan sebagai peneliti, mau berperan sebagai dosen nanti, dan akhirnya kita menyebar. Ya, nah kan Anda ini kan juga bagian dari keluarga Fose. Akhirnya Anda bisa lihat sekarang, kami dulu yang bergerak sendiri-sendiri di setiap kampus, ya. Sekarang akhirnya tanpa kita sadari dan kemarin ketemu dengan para alumni Fose, ya. Akhirnya kita tahu kekuatan kita. Saya ada di Bank Indonesia, teman lain ada di OJK, ada yang di Kementerian Keuangan, ada yang di KNKS, ada di BPKH, ada di Kementerian Koperasi, ada di Kementerian Agama, dan semuanya itu menjadi pion-pion yang signifikan di tempatnya masing-masing. Dan ini kan terus berproses. Jadi bayangkan Anda, kalau nanti semua orang itu akan ada di puncak lembaga-lembaga itu. Dan kemudian mereka semua duduk satu meja, seperti dulu pernah mereka duduk satu meja dalam rapat-rapat Fose. Ya, jadi Anda bisa bayangkan itu ya. Jadi jangan pernah berpikir kita harus cepat dapatkan hasil. No, yang penting jaga komitmen kita pada perjuangan ini, pada barisan ini. Nanti pun Allah yang tentukan skenarionya pada posisi apa kita bisa berkontribusi. Ya. Jadi sejak Anda jadi anggota ISEK, ini betul-betul lah mengambil peran. Ya, kalau bahasa saya asah betul-betul diri Anda, gitu ya. Anda yang sangat punya willing untuk jadi pengajar, akademisi, betul-betul Anda fasihkan, masterkan diri Anda tentang pengetahuan ekonomi syariah. Anda yang punya visi untuk jadi pengusaha, betul-betul capai itu dan komitmen terhadap ekonomi syariah dijaga.
Ya. Anda yang mau jadi regulator, betul-betul kejar itu, nanti insya Allah di satu titik kita ketemu semuanya. Ya. Sehingga akhirnya kita bisa syariahkan ekonomi Indonesia dengan sekejap mata saja. Gitu ya. Jadi bismillah. Amin, amin, luar biasa. Amin, luar biasa, Kang. Doakan kami, Kang, agar bisa menjadi penerus-penerus perkembangan ekonomi Islam, serta mungkin yang Kang Ali bilang tadi bisa duduk di satu meja untuk membicarakan kemajuan ekonomi Islam di Indonesia. Ya, insya Allah. Kita tutup, Kang. Kebetulan banyak banget alumni-alumni ISEK yang ikut juga nih. Mungkin kita foto bareng dulu ya, akan dipimpin oleh Presiden ISEK tahun 2020. Kang Seko, dipersilakan. Oke teman-teman, boleh dibuka on cam ya. Mohon maaf, Kang Veko sedikit terputus. Mungkin teman-teman diharapkan untuk buka ini on cam karena kita mau foto bareng. Sekaligus juga bukti bahwa kita sedang silaturahmi nih bareng teman-teman alumni ISEK tahun-tahun sebelumnya. Mari teman-teman. Oke, Kang Veko. Ini kok pada nggak buka nih, pada diem aja, ya udah nggak apa lah ya. Oke. Siap teman semuanya. Dalam kamera semuanya. Bentar. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, kasih semuanya. Oke, terima kasih Kang Veko juga. Terima kasih juga untuk para alumni yang sudah hadir. Terima kasih kepada Kang Taufik Anggara, terima kasih kepada Kang Pimgi sudah hadir di acara sharing alumni ISEK, dan terima kasih sebanyak-banyaknya atas ilmunya Kang Ali Sakti. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan kita bisa belajar lebih banyak lagi, serta mungkin kita bisa berkunjung ke Kang Ali jika misalnya kita mau berkunjung ke Bank Indonesia nanti. Oke. Oh ya, untuk Kang Ali boleh closing statement dulu sebelum kita tutup acara ini. Untuk Kang Ali dipersilakan. Itu ke mute Kang Ali. Punten. Ya, jazakallah khair sekali lagi buat Akang Teteh yang sudah hadir pada kesempatan ini. Terima kasih sekali lagi sudah diundang. Lama ndak silaturahim ke sana ya. Salam buat para bapak ibu dosen, Kang Cupian, Kang siapa lagi di sana ya, Kang Eri Febrian, banyak lagi semuanya ya. Ada Teh Dian, ada saya dengar katanya Teh Evi sudah pulang ya, Alpiah Hasanah ya. Itu satu batch saya waktu master dulu tahun 2002. Buat Akang Teteh, sekali lagi perjuangan kita di ekonomi syariah ini bukanlah perjuangan untuk mendapatkan hasil pada dasarnya. Perjuangan kita adalah perjuangan proses yang sekedar ingin memberikan alibi buat Allah bahwa kita ada di jalan Allah. Gitu. Hasil itu hak prerogatif Allah. Kapan kita layak dapat hasil itu, Allah yang akan tentukan. Kita cuma menyiapkan diri untuk siap dengan proses-proses yang disodorkan Allah, dan siap dengan semua takdir hasil yang Allah berikan. Ya. Semakin kita dekat sama Allah, mudah-mudahan takdir yang kita harapkan itu juga diberikan oleh Allah dengan cepat. Tapi kalaupun tidak cepat, semoga kesabaran kita untuk ada di jalan dakwah ini, di barisan kebaikan ini, menjadi nilai tambah. Toh nanti akhirnya di akhirat, bukan
kepentingan ekonomi syariahnya yang kemudian dipertanyakan, tapi berapa kontribusi kita pada kebaikan, ya. Dan insya Allah ganjarannya sama pada semua jenis kebaikan, yaitu surga. Maka teruslah mengingat-ingat surga ini agar menjadi semangat yang tidak pernah kering, ya, semangat yang selalu membuat kita termotivasi untuk berkontribusi dengan lebih maksimal sampai nanti mati itu datang kepada kita entah kapan, tapi kita sudah letihkan diri kita dengan kebaikan. Jazakallah sekali lagi, minta maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kepada Kang Ali. Makasih juga kepada teman-teman. Ingat teman-teman, kita punya tugas yang berat. Tapi tugas kita tuh berorientasi akhirat. Jadi jangan patah semangat teman-teman. Terus perjuangin apa yang udah kita perjuangin sekarang. Dan informasi ke teman-teman bahwa besok kita akan ada kajian ISEK hari Jumat tanggal 26 Juni jam 4 sampai selesai. Kita akan ada materi adab terhadap ilmu. Jadi jangan lupa teman-teman untuk datang dan hadir karena akan ada evaluasi setelahnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata karena kebenaran dari Allah dan kesalahan datang dari diri saya bertasyaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pamit ya, minta maaf ya. Silakan Kang. Asik, Kang. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.